Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suro. Saya ingin menjelaskan, memberikan atau menyelesaikan soal, yaitu tugas modul manajemen piutang. Saya lihat dulu. Saya akan membacakan soalnya. Yang latihan soal yang pertama itu PT Lagina dalam tahun 2019 mempunyai catatan tentang penjualannya sebagai berikut. A. Penjualan kredit. Net credit sales sebesar 900.000. B. Piutang awal tahun 2019 adalah 2,5 kali lipat piutang akhir tahun 2019. C. Piutang akhir tahun 2019 sebesar 40.000. D. Jika 1 tahun sama dengan 360 hari, hitunglah A. Perputaran piutang, B. Rata-rata pengumpulan piutang. Soal nomor 2. PT PSM Mandiri mempunyai informasi tentang kebijakan piutang sebagai berikut. Uraian total cost 2018 ada sebesar 280.000 dan 2019 sebesar 312.000. Average cost di 2018 sebesar 28 unit dan 2019 26 unit. Profit 2018 sebesar 120.000 dan 2019 168. Penjualan awal 2018 sebesar 10.000 dan 2019 ada 12.000. Tambah profit dari kenaikan penjualan sebesar 20%, yaitu sama dengan 48.000. Jika PT PSM Mandiri sekarang dianggap menjual barang secara kredit dengan average collection period 30 hari dan diusulkan untuk diperpanjang menjadi 60 hari, rate of return yang diharapkan menjadi 20%, maka hitunglah biaya rata-rata investasi tahun 2018 dan 2019 dan biaya tambahan pada investasi. Soal nomor 3. PT San Siro Malino ini mempunyai data piutang sebagai berikut. Penjualan di tahun 2018 sebesar 450.000, penjualan di tahun 2019 sebesar 680.000, cost of marginal investment atau CMI sebesar 6.333. Bad debt untuk tahun 2018 rata-rata 2%. Bad debt untuk tahun 2019 diperkirakan menjadi 5%. Hitunglah cost of marginal debt. Dan B, bagaimana akibatnya terhadap rencana yang diusulkan. Oke, mari kita jawab. Di nomor 1, yaitu jawabannya piutang awal sama dengan piutang awal dikali 2,5 sama dengan 40.000 dikali 2,5 sama dengan 100.000. Piutang rata-rata, piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Jadi 100.000 ditambah 40.000 dibagi 2 sama dengan 70.000. Perputaran piutang, penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Jadi 900.000 dibagi 70.000 sama dengan 12,857142,857. Rata-rata hari pengumpulan piutang yaitu jumlah hari dibagi perputaran piutang, yang artinya sama dengan 360.000 selama 3 tahun. Selama 1 tahun dibagi dari hasil perputaran piutang. Jadi hasilnya 12 dibagi 12,85142857 yang sama dengan hasilnya 28. Jawaban nomor 2. Diketahui uraian total cost 2018 280 dan 2019 312.000. Average cost 2018 ada 28 unit dan 2019 26 unit. Profit di 2018 120 dan profitnya 2019 168. Penjualan awal di 2018 ada 10.000 dan penjualan awal di 2019 12.000. Tambahan profit dari kenaikan penjualan sebesar 20% yang sama dengan 48.000.
Average collector periode awal ada 30 hari dan average collector periode penyusulan diperpanjang menjadi 60 hari. Rate of return sebesar 20%. Ditanya, hitunglah average investment tahun 2018 dan 2019, marginal investment. Kita langsung kerjakan. Average investment tahun 2018, total cost 2.280. Jadi rasa available turnover sama dengan 360 dibagi 30.000, dibagi 30 sama dengan 12. Dan average investment 280 dibagi 12 dan sama dengan 23,333. Jadi kita kalikan 12 dikali 23,333. Average investment tahun 2019, total cost 312 dan average turnover 360 dibagi 60 hari sama dengan 6. Dan average investment 312 dibagi 6 sama dengan 52.000. Jadi kita kalikan 6 dikali 52.000 yang akan menghasilkan average investment tahun 2019 akan menghasilkan 52.000 dan average investment tahun 2018 23,33 itu dikurang menjadi 28.667 rupiah. Jadi cost of marginal investment atau CMI adalah CMI rate of return dikali marginal investment. CMI 20% dikali 28,667 rupiah yang menghasilkan 15.733 rupiah. Kesimpulannya, rencana memperpanjang 30 hari ke 60 hari dapat dilakukan profit tambahan. Masa lebih besar CMI 48.000. Jadi marginal investment di tahun 2018 dan 2019 adalah 5.733. Lebih besar dari 5.733. Nomor 3, diketahui penjualan di tahun 2018 sama dengan 450.000 dan penjualan di tahun 2019 680.000. Cost of marginal investment atau CMI 6.333 rupiah. Bad debt untuk tahun 2018 12% dan bad debt untuk tahun 2019 ada 5%. Yang ditanyakan hitunglah cost of marginal debt dan bagaimana akibatnya terhadap rencana yang diusulkan. Nomor A, jawabannya cost of marginal tahun 2019 penjualannya yaitu 680.000. Cost of bad debt 5% dikali 680.000 yang menghasilkan sama dengan 34.000. Di tahun 2018 penjualan 450.000. Jadi cost of bad debt di 2018 ada 2%. Jadi kita totalkan 2% dikali 450.000 yang menghasilkan 9.000. B. Akibat terhadap rencana penjualan. Cost of marginal bad debt 25.000 dan cost of marginal investment ada 6.333 rupiah. Jadi kita kurang 25.000 dikulang 6.333 rupiah dan total costnya adalah 18.667 rupiah. Jadi kesimpulannya, oleh karena itu tambahan masih lebih besar daripada total cost, maka rencana yang diusulkan dapat diterima. 34.000 lebih besar dari 18.667. Oke, kita lanjut ke pekerjaan rumah, yaitu Tuan Api melakukan PT. Tuan Api selaku manajer PT PSM Mandiri mencoba untuk mengevaluasi adakah kemungkinan untuk dapat meningkatkan penagihan piutang perusahaan produksi unit pemakaian setahun dengan rata-rata 40 unit. Kebijakan kredit perusahaan saat ini adalah 2/10 di mana dari konsumen memanfaatkan periode diskon. Pengelolaan untuk piutang ragu
ragu adalah 2,5% dari penjualan rata-rata periode penagihan piutang. Hari dan biaya variabel per unit upaya perusahaan guna meningkatkan penagihan penjualan kreditnya. Memberikan perubahan pada variabel perhitungan kebijakan kredit sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan piutang ragu-ragu menjadi 3% dari penjualan. Mengelola rata-rata periode tagihan menjadi menjadi 60 hari, meningkatkan penjualan 39 unit per hari. Kebijakan perusahaan 2,5/15, nya 40 dan 41% dari konsumen memanfaatkan diskon. Investment yang dibutuhkan untuk kas dan persediaan adalah 13% dari nilai penjualan dengan biaya modal perusahaan sebesar 18% per tahun. Dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari. Daeng Bajong sebagai asisten tuang api, bantulah tuang api untuk menentukan kebijakan manakah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Oke, kita langsung kerjakan kebijakan ini. Yang ditanyakan kebijakan manakah yang lebih menguntungkan, kebijakan lama atau kebijakan baru. Kita akan mengerjakan apakah yang diusulkan kebijakan lama atau kebijakan baru lebih baik. Kebijakan lama, kita kerjakan kebijakan lama. Q-nya sama dengan 3.600.000 per tahun, dan P 40 1 tahun sama dengan 360 hari. Kita akan membuatkan tabel kebijakan kredit saat ini lama dan sebelumnya 2/10 net 30. Baru dan sesudah 2,5/15 net 40. Piutang ragu-ragu dari penjualan 21%, baru dan sesudahnya 41%. Piutang ragu-ragu dari penjualan lama atau sebelumnya 2,5% dan baru dan sesudahnya 3%. Rata-rata penagihan piutang lama dan sebelumnya 54 hari dan baru sesudahnya 60 hari. Biaya variabel per unit lama dan sesudahnya atau sesudahnya 20 dan baru dan sesudahnya sama dengan 20. Meningkatkan penjualan per hari, baru atau sesudahnya 3.900 per unit. Investasi untuk kas dan persediaan dari nilai penjualan baru dan sesudahnya 12%. Biaya modal per tahun baru dan sesudahnya 18%. Jadi kebijakan lama, perjalanan per hari, penjualan per hari 3.600 dibagi 360 hari sama dengan 10.000 unit. P sama dengan 40. Q diskon 10.000 unit kali 21% sama dengan 2.100 penjualan dalam diskon. Dan quick credit 10.000 dikali 79% sama dengan 7.900 unit penjualan kredit. Jadi NPV sama dengan P0 Q0 dalam kurung 1 dikurang B balas kurung dibagi 1 I dikurang K per pangkat 10 dikurang C0 Q0 dikurang W P0 Q0 dikurang P0 Q0 dibagi dalam kurung 1 ditambah K pangkat 10. NPV 40 dikali 2.100 dalam kurung 21% dibagi 1 ditambah 0,0005 pangkat 54 ditambah 40 dikali 7.900 dalam kurung 1 dikurang 2,5% dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,0005 dalam kurung pangkat 54.
sama dengan dalam kurung 20 dikali 10.000 dikurang 12%. 40 dikali 10.000, 40 dikali 10.000 dibagi 1 ditambah 0 dalam kurung ditambah 1 ditambah 0,005 pangkat 54 sama dengan 40 dikali 2100 dikali 0,79 dibagi 1,027 ditambah 40 dikali 7.900 dikali 0,975 dibagi 1,027 sama dengan dikurang 200 dikurang 12% sama dengan 400.400 dibagi 1,027 sama dengan 66 dikali 360.000 dibagi 1,027 ditambah 308 dikali 100 dibagi 1,027 dikurang 200.000 dikurang 12% dikali 400 dikurang 389.484 sama dengan 6.416 ditambah 300.000 dikurang 176 dikurang 10,516 dan menghasilkan 336.499.000. Kita kembali ke kebijakan baru. Kita masuk ke kebijakan baru yaitu kebijakan baru penjualan per hari 3.600.000 dibagi 36 hari sama dengan 10.000 unit. Kui nolnya 10.000 unit, perubahan kui 3.900 unit per hari, kui total 13.900 P sama dengan 40.000 diskon 13.900 per unit dikali 41 sama dengan 5.699 per unit. Quick credit 13.900 per unit dikali 59.000 dan menghasilkan 8.201 unit. Itu penjualan kredit. Jadi NPV 1 sama dengan P1 Q1 dalam kurung 1 dikurang B1 dibagi 1 dikurang K pangkat 1 dikurang C1 Q dikurang W P1 Q dikurang P1 Q1 dibagi dalam kurung 1 ditambah K balas kurung pangkat 1. Jadi NPV 1 yaitu 40 dikali 5.699 dikali dalam kurung 1 dikurang 41% dibagi dalam kurung 1 kurang 0,000 pangkat 60 ditambah 40 dikali 8.201 dalam kurung 1 dikurang 3% dibagi dalam kurung 1 dikurang 0,005 pangkat 60 dikurang 29 dikali 10.000 dikurang 12%. Jadi 40 dikali 10.000 dikurang 40 dikali 10.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,0005 pangkat 60 sama dengan 40 dikali 5.699 dikali 0,59 dibagi 0,999 ditambah 40 dikali 8.201 dikali 1,027 dibagi 0,999 dikurang 29 dikali 10.000 dikurang 12%. 40 dikali 10.000 dikurang 40 dikali 10.000 dibagi 0,999 sama dengan 134.496 dibagi 0,999 ditambah
336 dikali 897 dibagi 0,999 dikurang 29 dikali 10.000 dikurang 12%. 40 dikali 10.000 sama dikurang 400.000 dibagi 0,999 yang menghasilkan 134.624 ditambah 337.234 dikurang 255.200 dikali 400 dikurang 414078 sama dengan 134.624 ditambah 337.234 dikurang 255.200 dikurang 14.078 yang menghasilkan 202.580. Jadi kesimpulannya yaitu kebijakan lama lebih menguntungkan dikarenakan lebih besar kebijakan lama 336.499 dibanding 202.580. Itulah tadi penjelasan yang mungkin masih kurang karena saya juga masih belajar di soal ini. Saya belum menguasainya, tetapi saya sudah mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas ini yang diberikan oleh praktikum manajemen keuangan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.